Kak, aku mau tanya dong, pakai COD aku di retur sama customer. Kak, nanti yang bayar ongkirnya siapa ya, Kak? Terus solusinya gimana, Kak? Oke, jadi sebelumnya aku sebenarnya udah sharing tentang pakai COD yang ditolak di video sebelumnya ya teman-teman. Tapi mungkin masih ada teman-teman yang belum lihat videonya dan aku masih dapat pertanyaan seperti itu di komentar dan yang masuk ke DM aku juga. Nah, udah aku balas juga di komentar dan di DM juga udah aku balas, tapi aku bakalan jawab lagi di sini berupa video dan aku bakalan kasih triknya gimana kalau kita mendapatkan orderan masuk dan gimana kalau paket COD kita ditolak. Sebelumnya di sini aku udah punya paket yang diretur oleh customer, ada dua kali diretur oleh customer ya. Nah, ini untuk yang pertama kali. Nah, ini dalamnya blazer. Nah, aku ngirimnya berupa seperti ini ya, teman-teman. Terus ini di retur. Nah, di sini ditulis customer no respond. Jadi kalau kita di retur, nanti ada tambahan kertasnya lagi yang ditempel di sini ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama dan untuk yang kedua itu ini. Nah, aku kirimnya seperti ini. Terus pas di retur ini ada lagi tempelannya seperti ini, not respond ya teman-teman. Kak, gimana caranya kita tahu kalau barang itu diretur oleh customer, ditolak oleh customer? Nah, caranya kalau teman-teman sudah mengirimkan barang COD, teman-teman rajin aja cek aplikasinya teman-teman. Nah, kita langsung aja login di sini ya. Oke, jadi untuk ngecek barang yang diretur oleh si customer itu, kalau barangnya belum sampai ke kita, caranya seperti ini. Langsung aja buka aplikasi Shopee-nya teman-teman. Dan ini langsung aja klik menu saya. Nah, terus ini ada menu toko saya. Silahkan pilih menu toko saya. Nah, ini ada berbagai macam menu. Ada dikemas, dibatalkan pengembalian, dan lainnya. Langsung aja klik lainnya. Nah, kalau dia masih di dalam perjalanan, belum sampai ke belum kita ambil dari counter gitu. Biasanya sih ini di retur ini 2 hari nggak sampai ke customer, 2 hari customer nggak bisa dihubungi. Setelah 2 hari itu baru langsung diretur oleh si kurir dan itu posisinya masih di bagian dikirim nantinya. Jadi nanti di situ akan langsung tertera apa alasan si customer ngeretur atau entah karena nggak bisa dihubungi dan lain-lain. Nah, ini aku tunjukin aja langsung di menu batalkan ya, dibatalkan, dipilih aja. Nah, ini nggak semuanya sih ini yang di menu batalkan ini yang diretur, tapi hanya 2 aja yang diretur, yang selebihnya ini customer rata-rata mengubah metode pembayaran atau lupa membayar gitu. Nah, yang pertama itu yang diretur itu yang ini ya teman-teman, ada pre-love blazer ini. Langsung aja aku klik ya. Nah, ini kita klik aja status pengiriman, lacak. Nah, jadi di sini panjang banget ini perjalanannya ya teman-teman. Mulai dari Medan sampai ke Tangerang, balik lagi ke Medan. Nah, ini alasan COD-nya. Wait ya teman-teman. Ini paket gagal dikirim, penerima menolak paket. Terus next, paket gagal dikirim, pelanggan tidak di tempat. Paket gagal dikirim, pelanggan penerima menolak pembayaran COD. Jadi ini pelanggannya menolak pembayaran COD. Nah, jadi karena sudah 2 hari langsung diretur oleh si kurir. Jadi sebenarnya di sini aku chat si customernya kemarin teman-teman. Wait ya, memang di sini pas aku chat dia nggak respon sih. Ini saya kabarin, halo dealer, terima kasih atas orderannya, pastikan nomor HP aktif ya sih supaya memudahkan kurir saat mengantar barang. Nah, ini memang nggak direspon. Sampai ini aku tanya, halo dealer, apakah ada masalah dengan orderan kakak? Dia jawab tidak. Kak, mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu paketnya kenapa diretur ya? Gak ada retur saya, alasannya sih seperti itu. Saya nggak tahu ini memang gak ada retur atau gimana gitu. Tapi dia bilang kalau udah sampai di aku, dia pengen order ulang. Tapi dia memang gak ada order ulang dan aku memang gak ada kabarin sih. Dan untuk yang kedua itu, wait ya. Yang kedua itu barang yang diretur itu ini pre-love Tauba ini ya teman-teman. Nah, ini aku cek. Nah, ini alasannya yang pertama sih. Nah, ini alasannya paket gagal dikirim, penerima mengambil sendiri paket di DP. Jadi ini customernya bilang mau ngambil sendiri di drop point, tapi nggak diambil ya teman-teman. Nah, ini juga paket gagal dikirim, penerima mengambil sendiri paket di DP. Nah, ternyata nggak diambil sama si customernya. Nah, ini pakai gagal dikirim, penerima mengambil sendiri DP, semuanya dibuat seperti itu. Terus ada juga nih tidak bisa dihubungi ya.
Ini banyak banget ya teman-teman. Ini paket akan dikirim ke alamat penerima. Terus ini pick up gagal, penerima mengambil sendiri DP. Paket gagal dikirim, penerima mengambil sendiri DP. Pick up failed, penerima mengambil sendiri DP. Nah, ini juga Pak, penerima mengambil sendiri di DP. Paket gagal dikirim, penerima mengambil sendiri di DP. Nah, jadi ini udah sampai banyak banget. Dan memang sih customernya ini mungkin nggak mau ya, memang nggak mau barangnya. Jadi dia bilang mau ambil sendiri. Rupanya ini paket akan diretur, penerima tidak dapat dihubungi. Jadi dia nggak bisa lagi dihubungi, teman-teman. Nah, jadi itu gambarannya ya teman-teman. Jadi semua proses perjalanan paket yang diretur itu ada di aplikasi. Silahkan teman-teman cek. Bukan hanya yang diretur aja sih, tapi semua paket, semua orderan akan tertera di resi, khusus resi ataupun di aplikasi ini, nanti bisa teman-teman cek. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan orderan yang pemilihan metode pembayarannya dengan COD, teman-teman ingat aja ada berapa orang gitu, ada kemana aja. Nah, teman-teman rajin aja cek status pengirimannya. Kan kita juga kadang suka penasaran ya, paket ini udah sampai di mana ya, terus paket mana aja yang mau diantar ke tempat, paket mana aja yang belum sampai ya gitu. Nah, kita kan suka sering juga cek itu di aplikasinya kita. Nah, gitu juga untuk paket COD-nya teman-teman, dicek aja di aplikasi tracknya udah sampai mana proses perjalanannya. Nah, kalau memang barang itu diretur, nanti akan langsung diterapkan oleh kurir di aplikasi itu, barangnya ditolak gitu, atau customernya no respon dan lain-lain. Itu akan langsung diterapkan oleh si kurir di aplikasi nanti. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa pantau terus, dan kalau sudah sampai di lokasinya teman-teman, bisa teman-teman jemput sendiri ke tempat pengantarannya teman-teman. Kalau teman-teman ngantarkan paketnya itu kemarin dari cabang A, nah paket itu juga akan dikembalikan ke cabang A. Jadi teman-teman akan menjemputnya nanti ke cabang A juga. Kenapa harus kita jemput? Kak, apa nggak diantar oleh kurirnya ke rumah? Kalau berdasarkan yang kita tanya di lapangan ke pihak konter, biasanya memang akan diantar oleh si kurir. Tapi pada kenyataannya itu yang retur ini lama ya sampainya teman-teman, dan nggak diantar sama si kurir. Jadi berdasarkan pengalaman yang lain juga seperti itu, jarang banget paket COD yang di retur ini diantar oleh kurir ke rumah. Jadi harus kita yang susul ke counternya, kita yang rajin tanya petugasnya. Jangan sampai barangnya teman-teman terlalu lama disimpan di gudangnya atau di counternya JNT nih. Jangan sampai barangnya malah jadi rusak gitu, karena kan kita nggak tahu gimana keadaannya nanti di sana. Memang disimpan sih sama mereka, tapi kalau misalnya barangnya teman-teman yang gampang pecah atau pecah belah dan lain-lain gitu, atau nggak bisa ketimpah, nanti di gudang malah ketimpah. Sayang kan teman-teman, karena saya juga kemarin itu seperti. Nah, ini sebenarnya ini udah berapa lama ya, udah hampir 2 bulan ini nggak saya jemput kemarin di counter JNT-nya. Dan untuk yang kedua, ini adalah hal yang paling sering ditanyakan ketika COD ini diretur. Kak, ongkirnya gimana? Kita yang bayar ya? Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir masalah ongkos kirim atau biaya kirim barang yang diretur oleh si customer ini. Nah, jadi kita nggak dikenakan biaya kirim atau ongkos kirim. Si customer maupun si seller nggak dikenakan biaya kirim. Nah, jadi ini urusannya pihak JNT dan pihak Shopee ya teman-teman. Jadi tips untuk kedepannya, kalau ada customer yang melakukan orderan di tokonya teman-teman dan mereka memilih metode pembayaran dengan COD, sebelum mengirim pesanannya, sebelum mengirim orderannya ke customer, silahkan teman-teman chat atau message terlebih dahulu si customernya. Kan sudah ada fitur chat di Shopee. Silahkan kita manfaatkan fitur chat itu, kita tanyakan terlebih dahulu customernya, Kak, nomor handphonenya apakah sudah benar? Kak, alamatnya apakah sudah benar? Dan biasanya kalau customer ini memang pengen barang yang dari toko kita, kalau mereka ingin memilih metode pembayaran dengan COD, biasanya mereka pasti tanya terlebih dahulu, chat kita terlebih dahulu, Kak, tokonya udah bisa COD enggak? Kak, bisa pembayaran dengan COD enggak? Pokoknya mereka menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan COD. Dan biasanya mereka juga bakalan langsung nanya, kapan ya Kak dikirim? Kak, packingnya yang bagus ya? Kak, packingnya yang aman ya? Kak, tolong kirim hari ini ya. Kak, tolong diproses secepatnya ya, dan lain-lain.
Atau teman-teman bisa juga chat ke customernya untuk menginfokan, Kak, barangnya ready ya, kita kirim hari ini, silahkan ditunggu ya Kak. Nah, biasanya aku chat seperti itu ke customer, biasanya mereka respon, oke Kak, ditunggu ya, oke Kak, terima kasih infonya, dan lain-lain. Oke, jadi terjawab sudah ya pertanyaan teman-teman mengenai ongkir, sudah terjawab, kita nggak dikenakan ongkir. Mengenai cara mengetahui kalau barang itu diretur, aku udah tunjukin tadi di aplikasi. Dan gimana caranya paket itu cepat sampai ke kita, silahkan teman-teman susul ke counter tempat pengirimannya teman-teman. Dan tips kedepannya kalau ada customer yang melakukan orderan dengan memilih metode pembayaran COD. Oke, memang kita nggak rugi secara barangnya, tapi agak rugi di waktu, agak rugi di packing gitu. Teman-teman udah capek packing, udah rapi-rapi packing, udah print bagus-bagus, agak rugi sedikit di situ dan agak gimana rasanya ya. Kadang memang ada customer ini yang bilang HP aku dipegang sama teman aku yang orderin, teman aku iseng dan lain-lain, berbagai alasan. Dan buat para customer di luar sana, please tolong jangan iseng ngerjain para seller. Jangan berbagai alasan, nggak sengaja Kak melakukan orderan, teman aku Kak yang pegang handphonenya, jadi teman aku yang orderin, dan lain-lain, dan berbagai alasan lain-lain. Karena kalau terlalu banyak barang yang diretur oleh si customer, nanti pengiriman dengan metode COD ini lama-kelamaan akan dinonaktifkan oleh semua para seller. Dan belakangan ini juga pihak Shopee udah lebih seleksi ya teman-teman, karena customer aku ada yang pertama order dia bisa COD, dan orderan yang kedua dia nggak bisa lagi COD. Mungkin ini pihak Shopee udah semakin selektif memilih yang bisa melakukan COD. Sepertinya sekarang ini nggak semua customer lagi bebas melakukan COD, karena beberapa kali juga customer aku, Kak nggak bisa COD ya tokonya. Nah, aku langsung screenshot, Kak ini bisa ya, toko kita sudah aktif metode COD, silahkan kakak coba. Nah, si customer ini bilang nggak bisa. Sepertinya memang udah semakin ketat, memang sudah ketat ya peraturan dari Shopee, tapi semakin diperketat lagi, jadi nggak semua bebas menggunakan COD. Nah, kalau semakin buruk lagi, semakin banyak yang retur ini, kita nggak tahu kedepannya apakah memang benar-benar dinonaktifkan dari pihak Shopee. Jadi kalau memang belum mau barangnya, nggak usah langsung dilakukan orderan. Karena ketika barang di perjalanan menuju ke teman-teman, kasihan kan customer yang sudah bertanya, Kak ini barangnya masih ready nggak? Kak aku butuhnya sekian. Padahal barangnya dibutuhkan sama yang lain, sementara teman-teman retur dari sana. Si teman yang tadinya pengen order nggak kedapetan. Kasihan kan teman-teman? So lebih selektif lah, jadilah buyer yang bijaksana. Oke, itu aja sih pesannya buat para buyer. Tetaplah menjadi buyer yang bijaksana. Dan untuk teman-teman para seller, tetap semangat ya, sehat-sehat dan murah rezeki tentunya. Oke, sekian dulu masukan dari aku teman-teman mengenai barang atau paket COD di toko Shopee yang ditolak oleh customer. Tetap nantikan video-video terbaru dari channel aku teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah dan aktifin loncengnya, like dan share, komen-komen yang membangun tentunya. Dadah!